Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah ibu yakin semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini nak, kita masih belajar dalam pembelajaran daring khusus untuk kelas 11. Mata pelajarannya tetap PKN. Ada yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kasus pelanggaran HAM. Seperti minggu lalu sudah kita bahas tentang yang pengertian hak asasi manusia. Nah, ini ada beberapa kasus pelanggaran HAM, banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ada kasus berarti ada penyebab pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM itu seharusnya tidak boleh dilakukan karena setiap manusia tidak diperbolehkan melanggar HAM. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia lupa diri bahwa sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya manusia sering menabrak hak asasi dengan sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Nah, di sini ada beberapa pelanggaran HAM disebabkan oleh beberapa faktor. Ada yang pertama itu namanya faktor internal. Faktor in berarti berasal dari dalam diri manusia untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang kedua ada yang namanya faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang di luar dari dalam diri manusia untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah, di sini ada faktor internal, ada sikap egois, rendahnya kesadaran HAM dan sikap tidak toleransi. Ibu jelaskan satu-satu. Faktor internal ini bisa berasal dari sikap egoisnya seseorang untuk mau menang sendiri untuk mendapatkan sesuatu hal, sehingga berbagai cara ia halalkan untuk mendapatkan hak ataupun yang diinginkan untuknya. Yang kedua ada rendahnya kesadaran HAM. Banyak manusia yang rendah akan kesadaran hak asasi manusia. Yang terakhir itu ada sikap toleransi. Di sini sikap tidak toleransi itu banyak dilakukan oleh manusia, tidak adanya toleransi tenggang rasa sesama. Seperti kita ketahui beberapa agama yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Diharapkan semua umat yang beragama memberikan toleransi bagi temannya atau yang lain dalam beribadah. Nah, faktor eksternal itu dipengaruhi oleh yang pertama penyalahgunaan kekuasaan. Artinya adalah banyak para penguasa menyalahkan kegunaannya sebagai dia penguasa dengan tidak melihat bawahannya bagaimana, tidak melihat keadaan sekelilingnya bagaimana, dengan mempunyai kekuasaan dia semena-mena. Itu maksud dari penyalahgunaan. Yang kedua itu ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Banyak kita lihat bahwasanya belum ada ketegasan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada penyalahgunaan teknologi. Seperti kamu ketahui, sekarang ini zaman teknologi dan saya yakin semua kamu juga pernah menggunakan teknologi, tetapi banyak menyalahgunakan teknologi dengan menggunakan hal-hal yang bersifat negatif. Nah, itu tidak dibenarkan ya nak ya. Nah, lalu ada beberapa jenis pelanggaran HAM yang ibu buat di sini. Ada beberapa jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama itu ada gambar di sana pembunuhan. Ini termasuk jenis pelanggaran HAM. Kenapa termasuk? Karena dia sudah membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Itu juga tidak dibolehkan di dalam hak asasi manusia. Yang kedua ada penyiksaan. Banyak yang terjadi di Indonesia, para pembantu disiksa majikannya semena-mena. Yang ketiga ada penganiayaan. Ini juga terjadi di lingkungan sekolah. Nah, contoh, kamu banyak teman, kamu sering membuli temanmu, menganiaya teman itu, ingat itu juga salah satu jenis pelanggaran HAM dan itu tidak dibenarkan di Indonesia. Yang terakhir itu ada perbudakan. Nah, apa ini perbudakan? Adalah sistem kerja rodi. Ini pada zaman dahulu banyak terjadi, yang mana pekerja itu tidak diberi upah, bahkan disuruh kerja dan kerja terus menerus. Nah, kemudian di Indonesia juga ada kasus pelanggaran HAM
pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM. Ada yang pertama itu penculik aktivis pada tahun 1998. Itu ada beberapa penculikan aktivis yang mana aktivis ini menyuarakan inspirasi suaranya untuk rakyat. Ternyata aktivis ini diculik oleh aparat ataupun oleh orang yang tidak berwenang. Nah, kemudian ada beberapa penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 98. Ini banyaknya mahasiswa yang ditembak karena adanya peristiwa reformasi pada tahun 1998. Nah, dari penjelasan Ibu ada beberapa kasus pelanggaran, kemudian ada lagi juga kasus-kasus yang lainnya. Ibu memberikan tugas kepada kalian supaya kamu mencari beberapa kasus, baik itu kamu lihat dari majalah, surat kabar, internet dan lain. Silakan kamu mencari kasusnya, 3 kasus, dan selesaikan tugasnya pada hari Sabtu. Oke, terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.